Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam santun bagi petani walet dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Semoga sehat dan diberikan umur yang panjang. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kita berjumpa lagi ya teman-teman, sambil kita menunggu azan maghrib ya. Kita membahas tentang walet. Sekarang ini sudah banyak gedung ya teman-teman. Satu desa saja bisa mencapai 10 gedung, dalam artian 10 RPW setiap desa, apalagi di desa-desa yang lain. Permasalahannya itu bermacam-macam. Ada yang belum menginap, ada yang sudah menginap, ada yang sudah panen, ya kan? Tetapi ada masalahnya. Yang sudah panen merosot panennya, yang belum menginap timbul masalahnya gimana cara menginapkan burung walet, yang sudah menginap bagaimana caranya untuk menambah populasi di dalam gedung. Itu salah satu penyebab ya, sehingga petani walet banyak yang kepikirannya itu ya macam-macam. Gimana caranya ya harus menambah populasinya di dalam gedung kita. Tetapi di dalam lapangan bermacam ragam kita mendapatkan permasalahan yang dihadapi oleh petani walet ya teman-teman. Kita sebelum membahas tentang masalah stagnan, ya kita membahas dulu di bidang masalah menginapkan burung walet. Menginapkan burung walet ya seperti saya bilang di video sebelumnya, yang harus dipenuhi di dalam gedung kita, yaitu yang pertama itu pemasangan sekat. Jangan mempersulit burung walet beradaptasi di gedung kita. Suara jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah, sedang saja. Terus yang ketiga, suhu dan kelembapan harus sesuai dengan keinginan burung walet. Kalau nggak ketemu itu kelembapan, sangat susah ya teman-teman. Tapi kalau sudah ketemu kelembapan, walaupun suhunya tinggi, lumayan tinggi dikit, tadi nggak ada masalah teman-teman, masih bisa menginapkan burung walet. Terus yang terakhir yaitu serip harus bersih ya teman-teman. Kalau bisa yang belum menginapkan burung walet ya di atas twitternya dikasih gabus ya, supaya mudah anakan untuk bertengger di situ. Nah, terus tambah lagi nih, lupa saya teman-teman, masalah LMB dan void. LMB jangan terlalu kecil ya teman-teman, buat aja besar sedikit nggak ada masalah. Karena kalau teman-teman memakai dua suara itu otomatis kan ada kiri kanan. Harus panjang dan lebarnya 40, panjangnya mencapai 70 dan 90. Ada yang 1 meter. Itu kita melihat dari segi lebarnya gedung dan panjangnya gedung ya teman-teman, LMB itu. Kalau teman-teman memakai dua suara, diusahakan kasih hak untuk Twitter kiri dan kanan. Dan masalah void teman-teman, jangan mempersulit burung mengakses di bagian dalam. Kalau teman-teman membuat void, janganlah terlalu tinggi ya teman-teman. Dan kalau udah tinggi, jangan mempersulit juga burung, jangan terlalu kecil. Nah, itu sangat susah, bukan tidak menginap, insya Allah menginap ya kan. Tetapi ada saatnya nanti anakan yang netas dalam gedung kita ya tidak kembali. Nah, itu teman-teman. Kalau masalah SP, teman-teman bisa menggunakan SP gratis yang sudah terbukti teman-teman. Insya Allah itu sudah bagus itu teman-teman, SI dan ST. Nah, kalau teman-teman ingin menginapkan burung walet ya harus memenuhi seperti yang tadi ya. Jangan nanti kalau sudah memenuhi yang saya sebutkan tadi, hama tidak dipedulikan. Itu hama yang sangat penting itu teman-teman. Jangan ada istilahnya nanti ada tikus, ada tokek, ada burung hantu. Itu bahaya itu teman-teman. Jangankan burung yang belum menginap, ya kan,
Yang sudah menginap saja bisa habis itu kalau ada predator di dalam gedung kita. Nah itu hati-hati teman-teman. Ya teman-teman ya, semoga bisa dimengerti. Yang banyak yang terjadi sekarang ini permasalahannya tentang stagnan ini teman-teman. Banyak RBW yang stagnan. Awalnya kita bagaimana caranya menginap. Yang kedua setelah menginap bagaimana cara menambahkan populasi dalam gedung kita. Setelah menginap aja ya kan, itu banyak petani walet yang masih bingung ini. Gimana caranya menambah populasi. Kalau menambah populasi itu tergantung di daerah gedung itu kita dirikan teman-teman. Kalau misalnya saingannya terlalu besar, mencapai 10 RBW di satu desa itu lumayan banyak itu ya teman-temannya. Itu satu desa loh, bisa-bisa lebih. Kalau populasinya sedikit ya kita tidak bisa mengharap banyak itu burung walet yang datang di dalam gedung kita. Tidak bisa banyak menginapkan burung walet di dalam gedung kita karena walet populasinya sedikit, ditambah lagi gedung banyak di daerah yang tempat kita dirikan itu teman-teman. Makanya pilihlah tempat membangun RBW itu yang sangat strategis ya. Jangan terlalu dekat dengan gedung-gedung yang baru, begitu. Cari yang tempat yang strategis begitu supaya cepat menginap dan cepat juga menambah populasi. Begitu teman-teman. Terus kan timbul jadi masalah lagi gedung yang sudah panen. Bukan hanya orang yang sudah menginapkan burung ingin menambahkan populasinya. Sekarang ini kan banyak juga yang orang yang udah panen. Yang udah panen aja stagnan, tidak nambah-nambah, ya kan banyak permasalahan di dunia walet ini. Dari menginapkan burung walet yang sudah menginap pengen banyak, yang sudah panen pun ingin banyak lagi, macam-macam permasalahannya teman-teman. Nah di situ permasalahannya itu ya bisa kita benahi sebetulnya teman-teman. Apa yang kita benahi? Contohnya tadi ya seperti ini yang menginap dulu ini. Yang sudah menginap ingin menambahkan populasinya, ya kita harus merawat gedung kita, ya kan. Jangan sering-sering masuk, terus jangan membuat aneh-aneh di dalam gedung kita. Contohnya kalau misalnya ada parfum, ada apa gitu yang kita dengarkan dari teman-teman kita, jangan sempat salah nyemprot. Dan parfum yang kita gunakan yang awalnya yang sudah menginapkan burung ya yang seperti itu kan teman-teman pakai ya itu aja yang dipakai. Terus masalah obat hama gitu juga ya teman-teman. Nah pokoknya dijaga seperti itu saja, insya Allah akan menambah. Kalau misalnya gedung teman-teman LMB-nya sudah tidak mempersulitkan burung walet, terus masalah poinnya itu tidak terlalu tinggi, boleh tinggi tapi jangan mempersulitkan burung untuk menurun ke bawah. Kadang-kadang ini kan sudah tinggi, ini mencapai kadang-kadang 4 meter lebih itu dari LMB gelar, bukan dari segi horizontal yang saya maksud, yang vertikal kayak ini. Nah itu sangat susah untuk menambah populasi walet di dalam gedung teman-teman. Nah itu yang saya bilang ini bisa diambil dan tidak ya teman-teman. Terus masalah ini lagi teman-teman yang sudah panen stagnan. Masalah yang stagnan ini karena ulah kita sendiri juga kebiasaannya itu ya, ulah petani walet. Kenapa stagnan ya kan? Yang seperti saya bilang tadi, mungkin ya dari segi POI tadi terlalu tinggi, LMB-nya kecil, anakan tidak bisa kembali, ya kan. Terus burung yang kembali pun tidak sesuai yang kita harapkan anakannya, bukan nggak kembali yang sudah panen produktif itu. Tetapi ditambah yang paling bahaya lagi apa teman-teman? Cara panennya, ya cara panennya itu yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai bagaimana Mas? Ya kan, saya kan tidak melakukan panen rampas, ya kan. Kalau panen rampas itu memang tidak dibolehkan di dalam petani walet,
ya kan, di dalam perwaletan kalau ingin menambah populasi itu dilarang. Kalau untuk mengejar kualitas, itu mantap ya teman-teman ya. Nah, maka kalau ingin menambah sarangnya ke depan, anakannya ingin kembali di dalam gedung kita, pola panennya itu hati-hati teman. Kalau pola panennya salah, ya kan, ini masalahnya POWID-nya sudah benar, ya kan, terus LMB-nya pun sudah bisa, sudah mantap, tata ruangnya tidak mempersulitkan burung walet, ya kan. Ini semua sudah real semua, termasuk Twitternya pun tidak ada yang masalah, amplinya pun tidak ada yang masalah, hama pun tidak masalah. Yang jadi masalah ini cuman dari segi ini saja, pola panen. Kalau suhu kelembapan udah aman, kita anggap. Ya kan, kita anggap semua udah aman, cuma ini aja yang sering terjadi di dalam petani walet. Sering memanen yang tidak sesuai. Ingin menambah populasi, ya harus sabar sebetulnya. Ya, kalau ingin menambah populasi walet harus sabar ya teman-teman. Dalam arti sabar begini, kalau teman-teman sudah memanen dalam tahun ini, misalnya sudah terbang anakannya, ngambil, udah bisa panen misalnya kan. Terus tahun ke depan jangan seperti itu caranya lagi teman-teman. Tahun kedua kita membuatnya caranya begini teman-teman, untuk menambah populasinya lagi biar panennya nggak stagnan. Kita harus membuat di dalam gedung kita itu populasinya bertambah dengan cara panennya jangan langsung panen. Ini kita buat caranya seperti membuat sarang yang sudah ada di gedung kita itu yang kita copot dulu. Kita biarkan ada 2 generasi di situ minimalnya, maksimalnya 3. Kalau sudah terbang anakannya jangan panen dulu teman-teman, sabar dulu. Sebab tahun kemarin itu kita sudah melakukan panen ya, terbang anaknya panen, terbang anaknya panen. Tahun ke depan jangan seperti itu lagi. Kita biarkan 2 generasi minimalnya, sudah terbang anakannya baru kita panen. Kalau bisa sabar 3 kali generasi, 3 kali terbang anakannya di tempat sarang yang sama, ya nggak apa-apa. Tapi mungkin nggak ada seperti itu, 2 kali saja ada, boleh ya teman-teman. Insya Allah anakannya itu kembali di situ lagi. Sebab begini, anakan yang sudah terbang itu teman-teman, ya kan, dia akan kembali lagi di sarang tempat dia menetas. Dia akan tinggal lagi di sarang tersebut. Kalau teman-teman ingin mengambil terbang anakannya ambil, apa yang terjadi? Ya kan, anakannya tadi itu bisa kembali lagi di situ, tidak ada lagi sarangnya. Dia bisa pindah ke serip yang lain. Kalau serip yang lain dia merasa aman, ya menginap masih di dalam gedung kita. Tetapi kalau dia pindah ke serip yang lain juga tidak merasa nyaman karena kukunya terlalu lemah, ya kan, maka dia akan mencari di tempat yang lain. Serip kita mungkin ya keras, ya kan, tidak kurang mantap. Terus kalau sering masuk juga begitu, yang seperti saya bilang kemarin itu teman-teman, 3 minggu sekali panen, 3 minggu panen, 3 minggu panen. Anakan yang belum kuat pun bisa terbang itu. Ya kan, ini yang seperti yang saya bilang tadi ini, yang belum saya sampaikan yang di video yang sebelumnya. Itu kalau panen ya jangan begitu caranya. Tahun ini kita memanen terbang anakannya panen, ya tahun depan kita biarkan dulu biar menambah populasinya di dalam gedung kita. Seperti awal kita menginapkan burung walet di dalam gedung kita, awalnya membuat sarang kan, terbang anakannya tidak kita ambil, kita biarkan dulu situ. Terus membuat sarang kedua begitu juga, nggak kita ngambil. Membuat sarang 3, 4, 5, 6, 7, 8 nggak kita ngambil, bertambah anakannya. Walaupun sarangnya waktu kita masuk 3 bulan kemudian tetap juga sarangnya di situ, tetapi dia ada beberapa indukan yang sudah bersarang lagi di situ, sudah menetas lagi di situ. Nah, anakannya itu tetap kembali lagi di situ. Tetapi kalau misalnya teman-teman
sudah merasa banyak sarangnya, mencapai 2 kilo 3 kilo panennya kan. Kalau teman-teman telah mengambil sarangnya itu, anakannya udah terbang, ambil dah, terbang anakannya ngambil. Nah itu bahaya itu teman-teman. Kalau bagi petani walet yang tempatnya ya saingannya banyak, ya hati-hati. Tetapi kalau saingannya tidak terlalu banyak di tempat RBW itu, ya masih aman-aman aja kalau menurut saya, ya kan, tidak terlalu fatal kalau tidak terlalu banyak di tempat kita bangunkan RBW itu, ya tidak banyak gedungnya, ya kan, mungkin ada sekitar 3 kilo 2 kilo, walaupun ada 1 kilo jarak dari gedung kita ada satu, nggak terlalu ini kali ya, nggak terlalu parah kali. Tetapi yang parah ini teman-teman kan, sekarang ini kan banyak gedung di lokasi kita dirikan gedung itu. Kalau terlalu banyak, maka kalau seperti yang saya bilang tadi, ketika terbang anakannya kita ngambil sarangnya, anakannya itu bisa saja lari ke gedung yang baru. Karena di gedung yang baru itu mereka tidak ada istilahnya mengambil langsung itu sarang, dia menunggu dulu sarangnya yang sudah bakpao baru dia mengambil. Itu pun kalau sudah banyak. Yang seperti teman panen kiloan ini lalui semenjak awal on perdana, awalnya sabar. Semua usaha kita itu istilahnya harus memberi apa? Memberi kesempatan, ya kan? Contohnya kayak sawit saja, kalau kita mau mupuk dalam setahun itu 3 kali, insya Allah sawitnya itu akan bagus ya teman-teman. Panennya pun juga akan meningkat, paling tidaknya ya sama seperti awal-awal. Kalau nggak bertambah pun di bawah itu nggak akan ketemu, tetap standar ya. Kalau kita bertambah ya bertambah kan gitu kalau di sawit. Terus ini lagi teman-teman, kalau masalah perwaletan, kalau misalnya kita tidak memupuk tadi, dengan cara apa kita menambah populasinya? Ya seperti saya bilang tadi, jangan sering-sering melakukan namanya terbang anakannya ngambil. Sabar dulu teman-teman. Kalau bisa yang bagusnya ya 2 generasi. Kalau udah menetas di situ, terbang anakannya, nanti dia buat sarang lagi di situ. Jadi betul lagi dan menetas dan terbang anakannya, boleh diambil nggak apa-apa. Itu kalau menurut saya teman-teman. Kalau teman-teman biasanya panennya terbang anakannya ambil, tetapi tidak mengurangi populasi di dalam gedung kita, ya kan? Nah itu boleh dipertahankan saja, ya kan, nggak apa-apa. Itu kebiasaannya kalau populasinya banyak di daerah itu, ya kan, masih aman. Terus tidak terlalu banyak gedung di tempat kita berdirikan RBW itu kalau saya masih aman. Tapi kalau di daerah sentral, ya kan, ataupun satu kampung itu mencapai 10 RBW misalnya teman-teman, ya kan. Nah itu hati-hati saja teman-teman, jangan melakukan hal seperti itu. Oh kalau di tempat saya melakukan hal seperti itu, tapi tidak ada mengurangi populasi dalam gedung kita, ya bersyukur ya teman-teman, ya kan. Anakannya kembali dan bertambah sarangnya. Yang saya tahu ya seperti itu teman-teman. Yang penting kita harus bersabar, itu kuncinya teman-teman. Apapun ya harus bersabar. Kalau ingin menambah populasinya harus bersabar. Jangan panennya tidak jelas, ya kan. Kalau bisa jangan mengejar kualitas dulu. Kita mengejar kuantitas, baru mengejar kualitas. Kalau sudah banyak burung, sarang itu akan banyak dengan sendirinya teman-teman. Kalau bebas dari hama dan bagus perawatannya, ya kan. Dan suhu kelembapan dan seperti yang saya bilang tadi sudah memadai, ya kan. Insya Allah populasi yang di dalam gedung kita awalnya misalnya 100 ekor nih teman-teman,
100 ekor, kalau dia membuat sarang semua itu ada sekitar 50 sarang. Kalau 50 sarang itu teman-teman, kalau dalam 1 tahun dia membuat sarang itu 3 kali, ya kan? Bayangkan saja teman-teman, dalam setahun itu berapa sarang. Kalau dia membuat sarang lagi di tempat asalnya yang belum kita panen, kita bayangkan lagi anakan yang kembali dalam gedung kita itu berapa tambahannya kalau dia kembali. Walaupun tidak kita terlalu mengharap anakan walet di luar sana itu masuk dalam gedung kita, kalau bisa kita mempertahankan anakan di dalam gedung kita, cepat itu sukses teman-teman. Itu kotorannya berserakan, sifatnya burung itu setia teman-teman ya. Indukannya itu kalau sudah membuat sarang dalam gedung kita, ya dia akan membuat sarang lagi di dalam gedung kita kalau tidak terganggu dengan predator. Yang jadi masalah ini anakannya ini teman-teman, karena anak-anakannya ini ya seperti gimana ya, cepat kali terpengaruh dengan suara-suara yang di luar sana, ya kan, dengan gedung-gedung di luar sana yang lebih bagus dengan gedung kita di dalamnya, itu bisa saja anakannya walet tidak kembali lagi di dalam gedung kita, ya kan. Nah itu salah satunya. Tetapi kalau misalnya ada anakan yang kembali di dalam gedung kita, nah itu kita harus bersyukur itu teman-teman ya. Tidak ada lagi istilahnya kekurangan di dalam gedung kita, nggak ada lagi. Walaupun kecil gedung kita, kalau anakannya kembali, nah itu mantap teman-teman. Makanya kemarin itu saya pernah mengatakan kita ini sebagai predator, kalau sering kita masuk dalam gedung, ya anakan bisa terganggu. Yang belum bisa terbang kuat bisa terbang kalau sering kita masuk, yang sudah ada di sana. Nah terus pola panen tadi dijaga. Kalau tahun ini kita melakukan panennya sudah terbang anakannya, panen ya nggak apa-apa. Tapi tahun selanjutnya ya kita buat harus ada bergenerasi. Istilahnya kalau di sawit pun pupuk kita anggap selama setahun itu, jangan kita ambil langsung. Kalau udah terbang anakan langsung kita ngambil, jangan, kita biarkan selama setahun aja dulu baru kita panen kalau udah bergenerasi. Kan sarang itu kan tidak semua walet membuat sarang, ada sebagian yang udah bakpao, kita ambil aja nggak apa-apa. Yang belum di bakpao itu, yang belum ditindih sarangnya itu ya jangan diambil dulu. Selama setahun itu insya Allah populasi itu akan meningkat kalau tidak terganggu dengan hama. Kita pun nggak sering masuk teman-teman, ngapain sering masuk? Kalau udah banyak burung di dalam gedung kita, ya dalam jangka 1 bulan sekali boleh kita masuk untuk nyemprot aja. Itu kan di dalam gedung pun kita tidak terlalu lama itu masuknya, ya kan. Kita di dalam ruangan itu tidak terlalu lama, hanya nyemprot doang, ya kan. Nah, kalau ada baskom yang perlu kita isi, ya yang kurang ya kita isi, kalau enggak ya nggak apa-apa. Biasanya baskom yang kita isi dalam gedung kita, kalau udaranya tidak berlebih dalam gedung kita juga lama bertahannya teman-teman, tidak cepat berkurang. Nah begitu teman-teman, sebetulnya permasalahan di dunia walet ini banyak teman-teman ya, cuma tergantung kita gimana caranya untuk melakukan yang terbaik di dalam gedung kita. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.